Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang pemeriksaan boraks. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Putri Viviandini, NIM 1804034011. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Zora Tunisa, NIM 1804034010. Perkenalkan, nama saya Putri Rahmania dengan NIM 1804034080. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu pengertian boraks. Boraks merupakan bahan kimia yang banyak dipergunakan untuk industri kertas, pengawet kayu, pengontrol kecoa, dan industri keramik. Boraks biasa itu berupa serbuk kristal putih, tidak berbau, mudah larut dalam air, tetapi boraks tidak dapat larut dalam alkohol. Penambahan boraks bertujuan untuk memberi tekstur padat, meningkatkan kekenyalan, kerenyahan, dan memberikan rasa gurih serta bersifat tahan lama, terutama pada makanan yang mengandung pati. Dan makanan tersebut dapat dengan mudah ditemukan di pasar-pasar tradisional maupun swalayan-swalayan. Padahal konsumsi boraks dalam jangka panjang memiliki efek yang sangat berbahaya seperti depresi sirkular, sianosis, kejang hingga koma. Analisis boraks dapat dilakukan dengan menggunakan metode uji nyala api, uji kertas tumerik, titrasi volumetrik, maupun spektrofotometri, di mana masing-masing metode mempunyai kelebihan dan kekurangan, sehingga tidaklah berlebihan apabila ada alternatif metode lain untuk menambah informasi tentang metode analisis boraks yang lebih cepat, mudah, dan murah. Selanjutnya, cara kerja dari uji nyala api. Yang pertama, diambil sampel sebanyak 10 gram, kemudian dimasukkan ke dalam cawan porselen. Yang kedua, dipijarkan dalam tanur pada suhu 800 derajat Celcius selama 3 jam. Sebagian besar dari hasil pemijaran ditambahkan 1-2 tetes asam sulfat pekat dan 5-6 tetes metanol, kemudian dibakar. Nah, setelah dibakar, dilihat hasilnya. Bila timbul nyala hijau, maka menandakan adanya senyawa boron sebagai metal boraks. analisis kualitatif boraks. Dilakukan uji kualitatif dengan dua cara, yaitu dengan metode uji nyala api dan metode uji kertas tumerik. Selanjutnya ada prinsip. Prinsip dari uji nyala api yaitu, jika suatu zat mengandung boraks dipijarkan dengan api, maka akan terlihat uji nyala hijau pada bagian pinggir cawan porselen dengan penambahan metanol dan asam sulfat. Sedangkan prinsip dari kertas tumerik, sebagian sampel yang telah mengabu dari reaksi nyala api ditambahkan dengan air dan HCl5N dan dicek pH-nya, kemudian disaring ke dalam cawan uap dan ditetesi dengan asam oksalat jenuh. Kertas tumerik dicelupkan ke dalam sampel dan amati perubahan warna tersebut. Selanjutnya ada alat dan bahan. Alat: beker gelas 500 ml, beker gelas 50 ml, spatula pengaduk, cawan petri, cawan porselin dan mortar, gelas ukur 10 ml, tabung reaksi, rak tabung reaksi, sentrifugator. Sedangkan bahannya ada tahu, lontong, ikan asin, cilok, mie basah, bakso, HCl, reagen A dan B, kertas uji boraks, dan air mendidih. Yang kedua, uji kertas tumerik. Di sini pertama ditimbang kurang lebih 50 mg serbuk boraks pada kaca arloji, lalu diteteskan beberapa tetes aqua demineralisata, kemudian diaduk dengan pengaduk kaca. Kedua, dicelupkan kertas boraks dan diamati perubahan warna pada kertas boraks tersebut. Perubahan warna digunakan sebagai pembanding satu yang menandakan kepositifan mengandung boraks. Terus yang ketiga, lalu digunakan aqua demineralisata
beberapa tetes yang diteteskan pada kertas boraks sebagai pembanding 2 yang menandakan kenegatifan boraks. Selanjutnya, pengujian sampel dilakukan dengan cara sampel hasil pijar yang telah menjadi abu ditimbang kurang lebih 500 mg pada kaca arloji. Terus kemudian teteskan 4-5 tetes aqua demineralisata. Dan yang terakhir, kemudian diaduk dengan pengaduk kaca dan celupkan kertas turmeric ke dalamnya. Amati warna kertas setelah dicelupkan ke dalam larutan. Interpretasi hasil uji nyala api. Hasil positif ditunjukkan dengan adanya warna hijau pada pinggir cawan porselen saat dipijarkan dengan api. Kemudian pada uji kertas turmeric, hasil positif ditandai dengan adanya perubahan warna. Uji kuantitatif boraks. Metode yang digunakan adalah asidimetri karena larutan standar yang bersifat asam. Prinsipnya, pertama-tama dilakukan pembuatan asam klorida 0,5N, kemudian dilakukan pembakuan larutan asam klorida 0,5N. Setelah itu dilakukan penetapan kadar boraks. Alatnya antara lain Erlenmeyer, labu ukur, gelas ukur, buret, statif dan klem, beker gelas, pipet ukur, kaca arloji, pipet tetes, botol semprot. Bahannya antara lain adalah natrium tetrabonat 2, natrium karbonat 3, indikator merah metal 4, dan asam klorida 0,5N. Slide selanjutnya ada pembuatan larutan asam klorida 0,5N. Yang pertama, dipipet HCl 25% sebanyak 14,02 ml dan dimasukkan dalam labu ukur. Yang kedua, ditambahkan aquades AD sebanyak 250 ml kemudian kocok hingga homogen. Slide selanjutnya ada pembakuan larutan asam klorida 0,5M. Yang pertama, ditimbang 750 natrium karbonat anhidrat yang sebelumnya telah dipanaskan pada suhu 270 derajat Celcius selama 1 jam. Yang kedua, dilarutkan dalam 50 ml air, ditambahkan 2 tetes metil merah. Yang ketiga, titrasi dengan asam klorida perlahan-lahan dari buret sambil diaduk hingga larutan berwarna merah muda pucat. Yang keempat, dipanaskan larutan hingga mendidih dan dititrasi lagi hingga warna merah muda pucat tidak hilang dengan pendidihan lebih lanjut. Penetapan kadar boraks. Yang pertama, ditimbang 3 gram natrium tetraborat, larutkan dalam 50 ml air, ditambahkan 2 tetes metirit, titrasi dengan HCl 0,5N, dan dilakukan perhitungan. Setelah kita melakukan titrasi dan mencatat hasil titrasi, maka kita melakukan perhitungan, yaitu ada 2 perhitungan, yaitu perhitungan pembakuan asam klorida 0,5N dan perhitungan penetapan kadar boraks. Nah, untuk pembakuan asam klorida 0,5N dihitung dengan rumus normalitas HCl sama dengan 2 kali miligram Na2CO3 per BM Na2CO3 dikali mili HCl. Nah, hasil yang kita dapatkan tadi di kolom yang sudah kita catat kemudian dimasukkan ke dalam rumus, dan hasilnya didapatkan hasil rata-rata pembakuan asam klorida 0,5N yaitu sebanyak 0,500N. Dan selanjutnya setelah kita menghitung pembakuan asam klorida 0,5N, kita menghitung penetapan kadar boraks dengan rumus kadar boraks sama dengan mili HCl dikali NaCl dikali 95,34 per miligram sampel dikali 0,5 dikali 100%. Nah, hasil rata-rata dari pembakuan tadi kita masukkan ke dalam rumus penetapan kadar boraks, yaitu setelah semua hasil kita masukkan ke dalam rumus,
didapatkan hasil rata-rata, yaitu hasil rata-ratanya sebesar 100,53%. Jadi kandungan boraks dalam uji ini sebanyak 100,53%. Nah, kenapa ada penghitungan normalitas 1, normalitas 2, dan kadar boraks 1 dan kadar boraks 2? Karena kita melakukan titrasi dengan cara duplo. Jadi hasilnya pun kita menghitung hasil rata-rata. Hasil 1. Penimbangan bahan. Penimbangan natrium karbonat yang pertama itu ditimbang sebanyak 756 mg, dan penimbangan natrium karbonat yang kedua itu sebanyak 759 mg. Sedangkan penimbangan natrium tetraborat yang pertama itu sebanyak 3,0049 gram, dan penimbangan natrium tetraborat yang kedua sebanyak 3,0188 gram. Terus untuk hasil pembakuan larutan asam klorida 0,5 N, itu yang pertama didapatkan hasil 28,5 mili, yaitu dimana perubahan warna sebelum reaksi itu berwarna kuning muda, sedangkan setelah direaksikan menjadi merah muda pucat. Terus yang kedua itu didapatkan hasil 28,6 mili. Perubahan warna sebelum reaksi berwarna kuning muda, kemudian sesudah reaksi berwarna merah muda pucat. Dan yang ketiga hasil penetapan kadar boraks, yaitu yang pertama volume titrasi sebanyak 32 mili. Perubahan warna sebelum reaksi yaitu kuning pucat, dan sesudah reaksi berwarna merah muda pucat. Yang kedua, didapatkan volume titrasi 31,5 mili. Dan sama, perubahan warna sebelum reaksi berwarna kuning pucat, dan sesudah reaksi berwarna merah muda pucat. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.